والسلام. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. يا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. الحديث. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang penuh keberkahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan ibadah, salah satunya salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid ini, rumah Allah, setiap langkahnya menjadi pengubur dosa-dosa kita. Dan langkah berikutnya menjadikan kita lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan alam, uswah hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Tidak lupa seperti berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jemaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa taat, senantiasa berhati-hati. Takwa adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Iman dan takwa ini penting bagi kita, harus kita terus pelihara, karena boleh jadi ketika tidak dipelihara, iman kita hilang, ketakwaan kita hilang. Ketika iman sudah hilang dalam jiwa, maka perbuatannya cenderung di luar batas. Sebagai manusia, kita tahu bahwa dia berbuat pasti dengan akalnya, dan akal ini dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Saat ini sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalaulah kita lihat berita sungguh luar biasa, miris. Kenapa? Di mana-mana ada kezaliman, di mana-mana ada ketidakadilan. Kenapa? Karena manusia saat ini lupa
akan jati dirinya sebagai manusia. Diberitakan ada seorang yang bekerja sebagai pengaman atau security di salah satu Kabupaten Purwakarta, meninggal dunia. Kenapa? Ketika diusut ternyata ada sekelompok pemuda yang pemuda tersebut sedang melakukan kemaksiatan, mencoret-coret tembok, ditegur, tidak terima. Akhirnya security ini dibunuh. Ada juga seorang yang dia berbuat kemaksiatan, mencuri ayam. Ini perbuatan mencuri ayam ini adalah perbuatan tercela. Tapi perbuatannya ini menjadikan orang-orang yang saat itu melihat hilang akalnya. Ketika akalnya hilang, imannya hilang, maka pencuri ayam ini dibunuh oleh massa. Lantas kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah hilang iman. Jawabannya adalah karena dia tidak terdidik. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang mendidik dirinya, keluarganya, maka akan senantiasa berhati-hati, akan senantiasa dia bertakwa dimanapun dia berada. Ittaqillah haitsu ma kunta, kata Rasulullah SAW. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman, kedurhakaan, ketidakadilan, kecurangan terjadi. Kenapa? Karena dalam diri manusia selain akal ada juga yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menjadikan manusia tidak terkendali. Makanya Islam lahir untuk mengelola nafsu ini. Memang sejatinya DNA nafsu adalah mengarahkan kepada keburukan. Tapi ketika manusia mendidik nafsunya, maka nafsunya akan menjadi mutmainnah. Nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan, yang mengarahkan kepada ketakwaan, yang mengarahkan kepada keadilan. Fenomena-fenomena yang terjadi saat ini terjadi karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka Islam lahir dengan pedoman hidupnya yakni Al-Quran, menjalankan kehidupannya sesuai dengan Al-Quran. Bahkan suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah satu sahabat, ketika saat itu Rasulullah sudah meninggal dunia, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW?" Maka Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bagi orang Muslim, maka setiap yang dia lakukan ada dasarnya, ada pondasinya, yakni wa'ati'ullaha wa'ati'ur Rasul. Wahai Bapak, kenapa bekerja dari pagi bahkan setelah subuh dan pulang malam? Maka orang tua si bapak yang beriman akan menjawab, ini adalah fi sabilillah, wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.
wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Setiap apapun yang dia lakukan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kita tahu bersama sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah bahwa sebagai manusia kita dicipta bukan hanya untuk senang-senang, bukan hanya untuk mengumbar hawa nafsu, tapi kita oleh Allah diperintahkan, diberikan amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Lantas apa itu ibadah? Ibadah adalah segala aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur sampai istirahat kembali dengan niatan karena Allah dan Rasulnya. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Berinteraksi dengan sesama manusia adalah ibadah. Berempati kepada orang lain adalah ibadah. Karena boleh jadi saat ini ada yang memiliki pemahaman bahwa ibadah itu hanya salat, zakat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Padahal ibadah adalah segala aktivitas yang kita lakukan, tapi di dalamnya pondasinya adalah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka kita mengenal ada hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Ada hubungan kita sesama manusia, hablum minannas. Saat ini banyak ketidakseimbangan kepada manusia buruk, kepada Allah buruk. Maka terjadilah kezaliman, kedurhakaan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Maka bagi kita orang yang beriman, lantas bagaimana sikap kita dengan banyaknya kedurhakaan, kezaliman, kemusyrikan, dan lain sebagainya? Maka jawabannya adalah kita harus menjadi manusia-manusia pelopor, manusia-manusia yang terbaik di antara yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, manusia yang terbaik minimal ada 3, kata para ulama. Yang pertama, manusia yang terbaik adalah yang dia panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Ketika Allah berikan umur, dia habiskan untuk beramal kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dia selain hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Berikutnya yang kedua, untuk menjadi manusia yang terbaik adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan aku adalah yang paling baik memperlakukan keluargaku. Sebagai laki-laki yang beriman, sebagai kawan, maka perlu menjadi contoh. Ketika ingin anaknya saleh, maka dia harus pertama menjadi berusaha orang tua yang saleh. Boleh jadi remaja saat ini kenapa kehilangan pegangan? Boleh jadi di rumahnya ada yang bermasalah, tidak dekat dengan ayahnya, tidak komunikasi dengan ibunya, maka dia buta, mereka buta. Maka agar kita menjadi pelopor, kita harus menjadi orang yang baik, terutama, terkhusus kepada keluarga. Sudahkah kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Berikutnya yang terakhir, untuk menjadi manusia yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalu mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW berakhlak baik bukan kepada sesama saudara muslim, tapi kepada orang-orang non-muslim. Ketika kita ingin memperbaiki akhlak, maka contohlah Rasulullah SAW. Dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, jiwanya akan mendapatkan sakinah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka pandangan hidupnya akan tercerahkan. Mulai dari diri kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Itulah 3 poin agar menjadi manusia yang terbaik. Yang pertama, ketika Allah berikan umur, maka kita berusaha beramal baik sebaik-baiknya. Yang kedua, yang dimana orang yang baik itu adalah yang baik terhadap keluarganya. Dan yang ketiga adalah yang memiliki akhlak yang baik, husnul khuluq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita orang yang beriman, orang yang muslim, sudah seharusnya sepantasnya memiliki salah satu visi menjadi manusia yang terbaik. Menjadi manusia yang terbaik perlu teladan. Teladannya adalah Rasulullah SAW dalam keyakinan, dalam berakhlak. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu untuk menjadi orang yang terbaik memanglah tidak mudah. Namun kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk lebih dekat dengan Allah, untuk terus belajar Islam, karena ini adalah fondasi. Ketika akhlak ingin baik, maka pelajarilah Islam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga
apa yang disampaikan khatib walaupun singkat bisa menjadikan kita lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat terbaik bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan kita menjadi termasuk orang-orang yang beruntung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal